Halo, UC People dan Citrapreneur. Apa kabar? Salam entrepreneur. Berjumpa lagi dengan saya Denny Bernardus dalam DB Talk, yaitu bincang santai bersama saya. Hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol santai dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Miss Keisha. Halo Miss Keisha. Halo. Iya, Miss Keisha ini dari SMA Sekolah Citra Kasih Citra Garden. Ya, saya paling sering ini datang ke tempatnya Miss Keisha karena ada Pak Budi Katornya di situ, Miss Lili, Pak Hendra. Jadi saya sering ini main-main ke sekolahnya Bu Keisha. Tapi ya nggak pernah ketemu langsung ya Bu Keisha ya, baru pertama kali ini ya. Iya. Jadi ya ini kesempatan meskipun pandemi dengan DB Talks ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya Miss Keisha. Nah, UC People dan Citrapreneur, narasumber kedua kita adalah Bapak Pak Danis Pujianto. Ya, apa kabar Pak Danis? Ya, Pak Danis ini dari SMA SCK Don Bosco Pondok Indah. Waduh, ini adalah sekolah paling baru di line up kita ini ya Pak ya. Ini kayaknya Bapak belum pernah ketemu sama murid sama sekali ini. Sejak mulai masuk belum pernah ketemu ya Pak ya? Belum Pak, tapi beberapa anak ada yang datang, tapi sering ketemu juga, tapi hanya satu dua aja. Tapi nggak semuanya klasikal enggak Pak. Tapi hanya satu mungkin anak sedang ambil seragam atau apa itu saya ketemu. Oh ini siapa? Anak juga tadi sudah mengenal Pak, langsung kenal. Oh langsung kenal ya. Oke. Jadi Pak Danis dan Bu Keisha, jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu siang hari ini. Ini saya kira Bapak Ibu semua sedang PSBB ya. Ada work from home ini ya. Iya, work from home semua ya. Karena di Jakarta kan masih PSBB ya. Iya. Oke. Ya, jadi UC People dan Citrapreneurs, kita ngobrol dengan Ibu dan Bapak yang sedang menjalankan work from home ya. Jadi bagaimana ini acara pembelajaran kalau Ibu Keisha ini bidangnya sosiologi, mata pelajaran yang saya suka ini. Kemudian kalau Pak Danis ini coba tebak ini, belum pernah kita narasumber kita ini dari PI ini. Jadi olahraga ya Pak ya. Wah, mata kuliah olahraga bagaimana disajikan secara PJJ, secara online. Nah, ini nanti kita kupas ya. Ya, oke. Jadi Pak Danis kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Miss Keisha ya. Nanti Bapak juga boleh kok mendengarkan, nanti kira-kira pertanyaannya juga mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan ke Miss Keisha, juga saya akan sampaikan ke Pak Danis ya. Baik Miss Keisha, bagaimana ini ceritanya, sudah week keberapa ini, week ini? Wah, ini sudah week ke berapa ya? Sudah Minggu lalu kan libur ya? Midterm 8 Ya. ke 9 lah Pak. Dari semester ini ya berarti ya? Iya. Berarti kan iya. Kemarin ada mid semester, kemudian anak juga libur mid semester. Betul. Ini kemarin Senin ini pertama kali hari masuk. Kedua, Pak. Oke. Iya. Jadi ini juga putaran semester yang kedua di mana Miss Keisha juga mendeliver materi sosiologinya secara PJJ ya? Ya, secara PJJ Pak. Nah, bagaimana Miss? Ceritakan, apakah masih bersemangat atau sudah? Aduh, ini kok nggak selesai ini. Oh Gimana iya, ini? kalau Kelas cerita berapa tentang Miss? PJJ, Yang PJJ di rumah, karena kan ini di DKI ini PSBB lagi. Jadi ya, betul. yang tadinya PJJ-nya muridnya di rumah, tapi gurunya masuk ke sekolah dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Tapi kemudian ketika 2 minggu ini PSBB lagi, sehingga guru-guru bisa mengajar di rumah. Banyak kendala, banyak suka duka, banyak tapi juga banyak sukacitanya sebenarnya, banyak hal.
kalau dilihat dari saya pribadi, Pak, mungkin memiliki pasti ada kekurangannya ya, interaksinya sekunder karena pakai media. Wah, sosiologi banget nih. Interaksinya sekunder ya, pakai media. Kayak ngomong sama laptop ya Bu ya. Ibu jadi merasa ngomong sama laptop ya, sepi gitu ya. Kadang kan ngomong sama laptop ya, sepi, terus kemudian susah melakukan kalau misalnya di kelas itu kan ada namanya pendekatan personal. Nah, ini sangat sulit Pak dilakukan yang pendekatan personalnya kalau lagi PJJ gitu ya. Terus juga kemudian ngelihat kok anak-anak kecil-kecil banget ini, apalagi kalau webinar banyak banget. sampai 60 siswa itu kan kecil-kecil banget ya Pak ya. Mata capek, lelah gitu. Kemudian membangun semangat anak yang mereka saya yakin juga kelelahan sebenarnya, tapi tetap sukacita. Sampai saya seringnya dikasih jam terakhir nih Pak, nggak tahu kenapa nih. Jadi ngedongkraknya lumayan nih, tapi puji Tuhan anak-anak mengerti sih. Kalau saya karena di depan itu saya kasih pertama kali ya komitmen, ayo kita berkomitmen karena ini berjuang bersama-sama. Siapa yang mau kena pandemi seperti ini, saya udah bilang. Puji Tuhan anak-anak ngerti sih Pak. Iya, puji Tuhan. Jadi kelas SMA ini kan biasanya keterlibatan orang tua sudah nggak ada ya Bu ya. Minggu lalu saya ngobrol dengan teman-teman SMP. Oke, untuk yang kelas 7 utamanya yang dari sekolah bukan dari SD kita, seringkali parents masih terlibat. Tapi kalau sudah di atas kelas 7 katakanlah 8-9 itu sudah tidak melibatkan parent. Kalau siswa-siswa Ibu kelas berapa saja ya, Miss Keisha? 10, 11, 12. Miss Keisha ini kelas 10, 11, 12. Satu kelasnya berapa isinya, Miss? Satu kelasnya isinya 29. Ada yang kelas 12-nya tuh satu kelasnya 23 sampai 25. Kelas 11 sama 10-nya itu 29 sampai 31. Oh, oke. 29 31. Kelas 11 ya. Iya. Kalau kelas 10-nya berapa isinya, Mas? Kelas 10-nya ya, Pak. 10-nya sama, Pak, 29 sampai 31. Kira-kira kisarannya. Ya. Oke, baik. Terus jam ngajarnya jam berapa, Miss? Yang tadi itu dibontot itu, jam 3 berarti. Kan per ngajarnya itu kalau satu sesi biasanya 45 menit, Pak. Ini satu sesinya jadi 30 menit. Sehingga ketika kalau sosiologi itu kan satu minggu itu 4 kali pertemuan, Pak. 4 jam pelajaran, sehingga satu minggunya itu 1 jam itu untuk 2 kali pertemuan. Untuk 2 kali pertemuan. Jadi 3 jam itu dipecah jadi 2 ya, 1,5 jam, 1,5 jam. Iya, jadi setengah jam gitu Pak. Oh, kan setengah jam, 45 ke 30. Oh, iya. Oke. Jadi hanya 1 jam. Ya itu paling beratnya ya ketika sudah jam 12 kan jam terakhirnya itu 12.15 lah itu Pak. Itu riskan itu. Iya. Iya. Jam ngantuk, jam bahaya ini. Jam bahaya Pak ini, bahaya segala hal ini Pak. Ngantuk, lapar. Bagaimana strategi pembelajaran yang Miss Keisha lakukan dalam menciptakan engagement, siswa nggak ngantuk, nggak matiin kameranya, misalkan begitu ya, tetap partisipasinya tetap tinggi. Ya, yang pertama Pak, mungkin kalau biar nggak matiin kamera, saya pun harus menyalakan kamera. Biasanya mereka, saya bilang, Miss menyalakan kamera, kamu juga harus menyalakan kamera dong, kita saling respect, saya bilang gitu. Kemudian mereka nyalakan kamera. Kemudian ketika gimana sih mengatasi anak ngantuk di jam-jam terakhir? Saya biasanya Pak pakai media pembelajaran Kahoot. Oh, Kahoot, ya kasih kuis-kuis ya. Ya game kayak Wants to be Millionaire gitu Pak. Nah kita pakai Kahoot, kemudian pakai game-games, saya coba rancang games-games yang meskipun paling cuma 10-15 menit gitu Pak. Tapi tidak setiap kali pertemuan ya Pak. Karena waktunya habis nanti. Sekarang hanya 30 menit ya Miss?
Iya, jadi hanya 1 jam Pak, kan 2 sesi. Ya, terus kemudian biasanya saya pakai PowerPoint ketika masuk ke pembelajaran, pakai PowerPoint atau pakai slide gitu ya Pak ya. Kemudian anaknya nanti melihat di situ bersama-sama, share screen. Terus kemudian saya biasanya ngajar Pak. Saya deliver pakai cerita-cerita, apalagi sosiologi. Saya misalnya lagi ngomongin tentang konflik, saya bilang, ayo kita pergi ke Kalimantan, kita lihat konflik yang di Kalimantan. Jadi anak-anak antusias, puji Tuhan masih terjaga antusiasnya. Kemudian saya mengajar juga pakai keyword-keyword Pak. Jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak saya ngomong ceramah, tapi saya bilang ini keywordnya ini, karena bukan hafalan. Selama ini kan yang anak-anak takuti pelajaran social studies hafalan. Kalau bagi saya bukan menghafal, tapi memahami keyword, sehingga mereka sangat antusias di pelajaran saya. Sama saya suka bilang ini highlightnya ada di sini, kita perhatikan highlightnya. Gitu Pak. Kalau saya biasanya gitu sih. Wah, keren. Miss, saya share ke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman UC People dan Citrapreneurs ini kita mendapatkan sebuah tips ya, bagaimana Miss Keisha ini mengajar sosiologi untuk kelas 10, 11, 12 pada umumnya jam lemot ini, jam 12.15 ini. Sampai jam 1 ya Miss ya? 1.15. Oh, kok bisa ya jamnya nggak enak begitu ya, Miss ya? Nggak bisa milih yang lain itu ya, Miss ya? Kalau saya biasanya komplain nih, Mbok, saya dikasih yang enak nih. Susah ini jam 12.15 sampai jam 13.15. Jadi Miss Keisha itu tidak bertumpu pada tutorialnya, tapi menggunakan pendekatan di mana engagement itu tetap terjaga. Antusiasme siswa itu dibangun dengan Kahoot gitu ya Miss. Dan juga teknik Miss Keisha juga menggunakan keywords yang penting ya dalam pengajaran sosiologinya ini ya. Ditentukan highlight begitu ya Miss ya. Seperti apa Miss teknisnya ini? Menarik ini. Saya soalnya juga kadang-kadang menghadapi jam. Kalau saya mengajar hari Rebu itu kan juga saya jamnya jam siang itu, jam ngantuk juga itu. Gimana Miss? Teknisnya, highlight itu yang dimaksudkan seperti apa? Iya, highlightnya misalnya kita mau berbicara tentang hari ini pertemuannya di sesinya tentang misalnya apa ya Pak? Saya ambil misalnya tentang masalah sosial misalnya. Materinya masalah sosial. Berarti di masalah sosial anak itu kan sangat boring ketika dia ngomong masalah sosial adalah bla 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 gitu ya Pak ya. Betul. Sampai ke titik suruh menghafal dan sebagainya. Jangan, iya. Kalau saya biasanya saya coba nge-guide mereka untuk coba kamu bayangkan setiap orang itu punya permasalahan sosial. Nah, diri kamu aja coba bayangin masing-masing gitu. Atau saya ajak gini Pak, saya ajak biasanya, saya ajak berpikir, ayo permainan tradisional, saya bilang gitu, permainan tradisional yang sekarang tidak kalah menarik dengan permainan game online. Game saya online. Bilang gitu, saya tanya. Terus kemudian ini mendukung sekali PSBB gitu. Nah mereka, masalah sosial, Miss Keisha nge-guide-nya ke sana tuh maksudnya apa? Mereka jadi mikir kan Pak. Jadi menumbuhkan high order thinking ya Miss ya. Iya, high order thinking. Memang saya ngajarnya pakai high order thinking Pak. Kemudian mereka berpikir semua. Dan akhirnya saya bilang, ayo nggak ada yang tahu. Mereka jawab petak umpet dan sebagainya. Saya jawab layang-layang. Saya bilang, layang-layang kan sangat mendukung physical distancing Pak, tapi masih asik dimainkan. Lalu dia bilang, Miss kok bisa sama masalah sosial? Oke. Setelah itu coba cari. Dan saya suruh cari di Google, ada berita tentang layang-layang tidak? Mereka tulis di Kompas gitu ya, layang-layang. Miss, layang-layang nyangkut di tiang listrik, Miss, katanya. Nah itu masalah sosial. Pemadaman listrik. Oh, seperti itu.
Iya, dari situ saya langsung masuk ke materi, terus saya highlight ini yang penting, ini yang tidak, pakai keyword-keyword. Wah, jadi saya menjadi tertarik untuk ikut kelasnya Miss Keisha ini untuk dapat inspirasi mengajar di jam siang ini. Ya, boleh Pak, boleh, monggo. Oke, ya thank you ya Miss Keisha tentang tips and tricks tentang proses pembelajaran di kelas Miss Keisha. Miss Keisha, izinkan saya beralih ke Pak Danis ya. Baik UC People dan Citrapreneur, setelah kita ngobrol dengan Miss Keisha untuk sesi apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh Miss Keisha, kini gilirannya Pak Danis ya. Yang masih ingat Mr. Danis ini guru mata pelajaran apa? Ah, betul. Pelajaran olahraga. Halo, Pak Mr. Danis. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Baik. Pak Danis, mohon diceritakan ini pengalaman Bapak di kalau sekolah Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah ini adalah sekolah yang paling baru ya, Pak Danis. Jadi ini baru semester awal kita memulai pembelajarannya ya. Bapak mengajar olahraga di kelas berapa, Pak? Saya mengajar di kelas semua, Pak. Dari SD, SMP, SMA. Ternyata Bapak itu SD, SMP, SMA. Wah. Ya, semuanya. Oh, semuanya ya. Membahas yang kelas SMA dulu. Ya, betul. Kalau yang jam SMA, Bapak jam berapa? Pak. Panggung online-nya jam berapa? Biasanya pagi, Pak. Olahraga kita dikasih hari pagi. Oh, pagi. Jam berapa? Jam 8 ya, Pak ya. Oh. Jam 8 sampai jam 9. Oke. Kelas berapa saja, Pak? Pak? Saya kelas 11, 12, 13, Pak. Oh. Untuk SMA. 10 enggak, Pak? Ya 10, Pak. Semua, Pak. 10, 11, 12. Ya, 11, 12. Ya. Oke. Nah, ini hari ini pertama kali saya ketemu dengan guru olahraga, Pak. Nah, ini mohon diceritakan. Iya, Pak. Bagaimana ini? Baik. Untuk pengajaran saya menggunakan jadi secara langsung ya, Pak ya. Di mana saya di depan laptop, ditemani laptop. Anak-anak mengikuti gerakan saya, misalnya pemanasan. Nah, setelah pemanasan, ya semuanya pemanasan. Oh, jadi nanti sudah selesai, terus langsung ke pelajaran inti. Pelajaran inti misalnya kita akan menggunakan bola basket atau ini saya tidak menggunakan bola, Pak. Oh, tidak. Tapi saya menggunakan kertas, ya. Oh. Jadi misalnya ini seperti kertas seperti ini, Pak. Kita bikin bulat, nah, ini. Ya seperti ini. Terus nanti misalnya kita akan latihan dribble, ya. Kita cukup tangannya kita begini, hingga kita. Nah, jadi saya melakukan gerakan seperti ini, anak-anak ikutin semuanya, sambil jalan, sambil muter-muter boleh, sambil kiri kanan, maju ke depan, itu selalu saya gitu. Misalnya pelajaran basket. Iya ya, latihan dribble itu pakai kertas diuntel-untel begini, ditaruh di tangan. Nah, ini. Tapi kertas ada yang intinya, Pak. Intinya gerakan tangan itu benar. Jadi saat kita memantulkan bola naik ke atas, tangan kita juga ikut ke atas, baru setelah menyentuh ke tangan kita, baru kita tekan. Nah, ada gerakan yang agak cepat begini. Nanti dan itu anak-anak sangat gembira sekali, Pak. Oh, gembira ya? Wah, ternyata anak sekarang. Dan anak-anak juga suruh jalan muter. Nah, nanti berbagai versi lah, tangan kanan, tangan kiri bisa, ya. Terus dua tangan ini bisa. Yang penting kan kita hanya melakukan gerakan tangan saat dribble. Dan misalnya kita shoot, ya kita tinggal mengarahkan ke anak. Misalnya tangannya kita ke atas, nah ini ya. Tangan ini harus benar-benar menguasai bola.
ya. Dan tangan kiri itu untuk menjaga keseimbangan ya. Terus kita lempar. Shoot. Kita lempar biasanya saya kalau waktu itu anak saya suruh pakai keranjang lah Pak. Pakai keranjang di rumah kan pasti ada keranjang. Tidak ada keranjang ya pakai tas ya. Tas yang kita buka begini, kita agak jauhan, baru kita lempar bisa masuk. Nah itu anak-anak sudah senang sekali Pak. Nah itu caranya kalau misalnya basket. Nggak bisa main. Kalau senam segala. Misalkan kalau satu kelasnya ada bisa dibuat 2 grup gitu, nggak bisa diadu gitu, nggak bisa ya Pak ya? Ada yang ya selama ini nggak bisa Pak, tapi anak karena di rumah sendiri-sendiri. Betul. Dan kalau misalnya mau ke rumah orang lain juga orang tuanya saya kira tidak akan memberikan ya karena takut. Karena ada penyakit itu tadi. Jadi kendalanya memang penyakit itu aja. Jadi kendala untuk kita bisa bertemu ya, sosialisasi itu. Pak Danis, ini selama Bapak mengajar di semester pertama ini, apakah Bapak bisa menjamin bahwa adik-adik yang ada di kelas Bapak itu dalam pertemuannya 1 jam atau berapa Pak? 1 kali pertemuan itu? Ya 1 jam. Itu suaranya keringetan apa enggak Pak? Itu keringetan enggak Pak? Pasti keringatan Pak. Iya pasti keringatan. Ya. Oke. Dan yang jelas intinya anak itu mengeluarkan keringat banyak. Ya. Dari pemanasan sendiri kira-kira 15 menit. Itu pasti sudah kelihatan. Begitu juga saya juga ikut. Saya ikut olahraga. Bapak juga ikut ya? Jadi anak ikut saya. Jadi anak biar juga Bapak aja olahraga, masa kamu gak ikut olahraga? Iya, betul. Kita sama-sama olahraga. Gitu ya. Sama-sama olahraga. Iya, kan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Jadi kira-kira mata pelajaran olahraga ini selain basket, Bapak apa lagi yang Bapak terapkan ya? Selain tentu tadi itu pemanasan ya, kan lumayan Pak, mengisi waktu 10-15 menit. Bola tangan gitu enggak ya? Banyak ya Mas. Banyak ya? Oke. Nanti yang saya membayangkan kalau nanti menilainya gimana ya Pak ya kalau olahraga ini ya? Oke Pak. Untuk penilaian itu saya menggunakan secara pakai foto ya Pak ya. Jadi anak saat masuk, misalnya basket nih, anak dengan sikap pertama, sikap awal itu berdiri tegak, terus tangannya ke atas dan megang bola, dia suruh foto. Saat melempar begini juga difoto dan masuk keranjang juga difoto Pak. Kalau menggunakan foto ya Pak ya. Jadi ada 3 rangkaian. Oke, satu foto. Rangkaian sikap waktu nge-shoot. Kedua, sikap bolanya lari begini. Yang ketiga, sikap saat bola itu masuk ke keranjang. Nah, itu bagaimana caranya anak untuk bisa masuk saat foto masuk ke keranjang. Nah, itu anak supaya berpikir. Dan dia bilang, Pak, kalau misalnya bolanya atau kertasnya saya dikasih tali, boleh nggak Pak? Terus difoto. Oh, boleh aja, yang penting bisa masuk ke keranjang gitu lah. Jadi anak saya supaya kreatif. Gimana supaya masuk, benar-benar bisa masuk di atas keranjang gimana? Nah, anak terus, nah kalau dikasih tali atasnya, baru kita foto, boleh Pak? Boleh. Betul, Pak. Jadi anak ini harus kreatif gimana supaya bisa masuk ke dalam keranjang. Kan kita sulit Pak kalau saat foto begini ya, bisa benar-benar nah itu ini keranjang misalnya, ini bisa masuk di atasnya begini kan sulit. Kita mau triknya seperti bisa masuk begini. Maka dia anak-anak ada yang pakai tali supaya taruh di atasnya sini baru difoto gitu. Jadi untuk sistem penilaiannya. Karena kenapa saya boleh menggunakan foto atau menggunakan video? Karena kalau video kan waktu itu kalau lebih lama takut
internetnya boros juga Pak, itu pertimbangannya. Tapi kalau foto kan enggak, gitu loh. Betul. Iya, wah ya macam-macam ini ya Pak ya. Teknik yang Bapak atur juga harus mempertimbangkan kuota juga ya. Kalau video kan kuotanya besar. Ya jadi UC People dan Citrapreneurs kita mendapatkan tips sangat menarik ini. Baru kali ini kita bertemu dengan Bapak Ibu guru yang mengajar PI, ngajar olahraga, di mana cara menilainya ini juga menggunakan teknologi ya, yaitu menggunakan teknologi foto atau video gitu ya. Kalau video kasihan siswanya karena nanti pulsanya jadi tersedot, cepat habis. Jadi Pak Danis ini menggunakan teknik foto ya. Saya kira apa yang dilakukan Pak Danis di kelas ini selain terjamin keringatnya dari siswa-siswa itu dan juga gembira ya Pak ya, pasti mereka senang. Iya. Wah, terus dikembangkan ya Pak Danis ya teknik-teknik pembelajaran olahraga PJJ. Bapak ada pertemuan-pertemuan dengan guru-guru olahraga Citra Berkat dan Citra Kasih? Ada pertemuannya? Kalau antara di Citra Kasih, saya sering ketemu ya Pak ya, karena saya dulu dari sana, Dr. Hari, Pak Alfani, semua sering kita juga sering sering videoan lah, berbagi bareng-bareng cerita gitu. Berbagi Saya membicarakan tentang ya RPP atau apa, kita sering bicarakan. Ya. Oke. Modul apa yang resep apa supaya anak menarik gitu untuk pengajaran kita ini. Jadi kita sering ngobrol ya. Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Danis untuk sesi apa yang Bapak selama ini kerjakan ya. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Jadi UC People dan Citrapreneurs, kita di sesi yang kedua. Di sesi kedua biasanya kita mengundang para guru-guru yang kita wawancarai hari ini untuk memberikan usulan-usulan ya. Usulan-usulan bagaimana supaya tugas-tugas beliau di kelas PJJ ini dapat terselenggara dengan lebih dinamis, lebih menyenangkan ya, lebih punya impact kepada siswa-siswi semua. Ya, yang pertama silahkan Miss Keisha dari SMA Sekolah Citra Kasih Citra Garden. Wah, ini sekolah besar ini di Citra Garden di barat kota Jakarta ya. Mungkin ada usulan-usulan Miss Keisha? Mungkin usulannya ini Pak, ini khusus untuk guru. Sebenarnya kita ketika mengupload ke Schoology kan menggunakan Schoology ya Pak untuk ujian-ujian atau untuk penilaian-penilaian yang lainnya. Nah, ketika mengupload soal ke sana, biasanya kita sudah bisa manual atau enggak dengan pakai Respondus. Nah, Respondus itu tapi sayangnya aplikasi ini, program ini hanya dipakai ketika sekali sudah diinstal, hanya bisa 30 hari digunakan yang free-nya. Jadi kita ganti-gantian tuh setiap guru. Misalnya laptopnya sudah pernah diinstal Respondus belum. Ya udah nginstalnya nanti kalau mepet-mepet sama kita mau final test ya. Jadi dikeruyuk semuanya gitu. Masukin soalnya ke Schoology pakai Respondus itu cepet banget Pak, cepet, efisien, efektif untuk yang social studies ya Pak ya. Untuk social studies. Iya, tapi kalau untuk yang matematika, fisika, kimia, nah itu equationnya memang nggak bagus juga dengan Respondus. Iya. Nah, kemudian yang pelajaran-pelajaran matematika yang ada equationnya tuh biasanya mereka malah lebih senang manual. Tapi bagi kami yang guru social studies tuh enak banget Pak. Jadi kalau kita udah di Word atau di Docs gitu, terus kemudian di-upload pakai Respondus, itu semua masuk rapi, udah beserta dengan jawabannya. Ya maksudnya mungkin sama-sama dipikirkan bagaimana nanti biar bisa lebih lancar lagi mengupload soalnya. Jadi bisa lebih rapi dan mungkin jadi bisa mengurangi kalau bisa
bisa pakai aplikasi, kenapa mesti manual gitu? Iya, betul. Kalau bisa lebih mudah, kenapa lebih sulit ya? Kenapa dipersulit ya? Betul. Kemudian Respondus absensi, ya. Pak. Absensi saya sudah pernah dapat masukan. Nah, gimana, Miss? Absensi itu selama ini yang di Citra Garden kita pakai kelas dojo. Oh, kelas Ya kelas dojo. Sebenarnya pakai kelas dojo pun sebenarnya sudah sangat membantu. Tapi saya juga belum tahu ada aplikasi apa yang bisa kayak akusnya mungkin kayak Ciputra punya itu loh Pak. Misalnya kalau untuk guru kan tinggal foto, Iya, betul. CIS-nya kan. Kalau guru kan bisa, kalau WFH foto untuk siang. Nah ini kalau bisa anak gimana caranya setiap sesi. Jadi ngerekapnya mungkin wali kelasnya lebih mudah. Ini sebagai wali kelas ya Pak. Ini curahan hati sebagai wali kelas. Terima kasih sekali Miss Keisha. Masukan yang sama saya sudah peroleh dari guru-guru waktu DB Talks yang pertama itu. Teman-teman guru itu merasa waktu tatap mukanya itu tersita oleh absensi. Nah, ini usulannya itu Ciputra Information System-nya itu bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa. Ini sedang langsung digarap, Miss, ya. Nanti saya akan kabari supaya CIS-nya ini juga bisa digunakan selain untuk kita keperluan kita sebagai staf, karyawan, dan guru-guru, itu untuk absensi siswa akan sangat bisa membantu. Kalau di Universitas Ciputra, Miss, itu sudah menggunakan itu. Ya, jangan khawatir, ini pasti akan segera bisa jadi salah satu inovasi dari kita. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi Miss Keisha, jadi ini saya sudah mencatat, saya baru dengar dari Miss Keisha ini Respondus, nanti saya pasti akan coba itu. Pak, mungkin gini, kalau saya lihat sebenarnya setiap ilmu pengetahuan kayak misalnya di sini ada kayak pertemuan semata pelajaran. Nah, saya sangat merindukan tuh Pak, misalnya sosiologi dengan guru sosiologi semua gitu, seluruh Indonesia, betul. Yang SCK, SCB. Nah, itu belum ada Pak. Terus ekonomi juga itu belum ada, geografi. Yang sosial studies pokoknya belum ada. Tapi yang bahasa Inggris sudah ada. Terus yang MIPA ada. Nah, ini saya merindukan Pak. Siapa tahu di sosiologi, karena saya pengen belajar gimana sih kalau di sekolah yang sana tuh, di misalnya SCK Manado, gimana cara ngajar sosiologinya. Ya, saya pingin ada pertemuan-pertemuan gitu. Betul. Ya. Ini teman-teman guru-guru SCK dan SCB, khususnya yang mengelola sosial mata pelajaran social sciences, ini ada undangan ini dari Miss Keisha untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang terlibat, Mr. and Mrs. Social study. Ayo kumpul ya, bikin WA group ya, begitu ya Miss ya. Dari Jakarta, bahkan sayangnya Ambon belum ada SMA-nya Miss ya. Katakanlah sampai Manado aja dulu lah ya, sampai Manado ya, itu kita ada beberapa sekolah yang sudah punya SMA, mesti tergabung, dari situ akan sharing ya, senasib sependeritaan ya. Jadi kalau ada inovasinya kan bisa dicontoh-contoh ya, tentang penggunaan Respondus itu kan, jadi ibu yang ada di Jakarta bisa ditiru, mungkin yang di Manado seperti apa, bahkan misalkan di Manado ada nemu apa, itu bisa di-sharingkan teman-teman yang di Surabaya maupun di Jakarta, begitu ya. Nanti saya akan mendorong, saya akan informasikan kepada host maupun kepada GM school tempat ibu masing-masing ya, untuk social science dijadikan ini komunitas ya. Keren Miss ya, thank you. Ya, nah sekarang giliran Mr. Danis ya. Ada usulan Mr. Danis supaya Bapak bisa lebih efektif, lebih menyenangkan, keringatnya siswanya Bapak lebih banyak. Nanti acaranya Bapak pagi, sebelum dia melanjutkan pelajaran berikutnya, dia harus mandi dulu mungkin Pak.
Baik, UC People dan Citrapreneurs, kini giliran Pak Danis, guru SMA SCK DBPI, guru olahraga akan memberikan usulan-usulan dari hal-hal yang beliau alami setiap harinya secara pembelajaran secara PJJ. Monggo Pak Danis, silahkan disampaikan jika kalau ada ini. Oke Pak. Ya. Untuk pertama ini untuk kelas besar. Kelas besar, betul. Ini biasanya, tapi anak-anak itu untuk menyalakan kamera itu kadang-kadang hanya berapa anak ya. Karena mungkin, tapi dia setelah walaupun sudah tidak menyalakan kamera Pak, tapi yang terakhir anak saya paksa, coba kalian buka kameranya, harus dibuka. Saya bilang, kalau nggak buka nggak ada nilai, saya bilang. Ya, harus dibuka, betul. Nah, setelah dibuka dia akan saya lihat keringatan atau tidak. Dan ternyata dia keringatan. Ya. Jadi dia mengikuti pelajaran. Harus keringetan ya. Itu kendalanya anaknya nggak mau buka kamera aja. Tapi setelah anak-anak agak saya paksa, sekarang dibuka. Saya mau lihat satu persatu. Oke. Dan dia pasti harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak ada nilai. Nah, terus saya buka. Ini Pak, saya keringatan nih Pak. Ini saya keringatan Pak. Betul. Kalau ngajar jam 8 itu kalau mereka nggak buka kamera, khawatirnya mereka nggak pakai mandi loh Pak. Bisa juga Pak. Tapi bisa juga ya. Saya punya anak cewek Pak, sama itu. Waduh, saya kalau perhatiin. Untuk SMA ya. Iya. Untuk SMA semua Pak. Jadi anak-anak benar-benar. Jadi saat saya ngajar anak-anak itu meriah sekali. Jadi senang sekali. Saya juga kalau anak ada gambar anak kan, saya juga ikut semangat. Iya, saya kira dengan kamera yang wajib dibuka Pak, itu adik-adik dengan melihat wajah temannya kan juga bisa saling menguatkan, happy juga lihat temannya, meskipun tidak bisa tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berinteraksi langsung, tapi ya paling tidak secara visual gitu bisa kelihatan kan baik ya. Ya, saya punya 2 putri Pak, tipsnya, tapi memang tahun ini sudah masuk universitas. Kalau pagi itu yang paling Bapak lihat coba alisnya Pak. Alisnya komplit apa enggak? Itu seringkali alisnya itu alis gambaran itu Pak, cewek-cewek itu. Iya, itu. Senang sekali usulan Miss Kesia tadi. Jadi kita kumpulkan semua guru olahraga yang kita kasih dekat itu biar kita saling mengenal Pak. Betul. Saya juga istilahnya saya mengenalnya itu hanya yang ada di Citra Garden. Iya Pak. Saya di Citra Garden di Jonggol itu ya tahu sih orangnya, tapi kita jarang komunikasi gitu ya. Jadi mungkin ya kita buat grup WA tadi biar kita saling mengenal, saling mengisi apabila ada hal-hal yang kita kan kadang-kadang untuk mengajar kan pasti selalu ada hal yang baru Pak. Betul Kalau ada sekali hal Pak. yang baru kan bisa kita berikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi itu maksud saya kalau kita berpikir 1-2 orang kan kurang, tapi kalau banyak orang kan tambah banyak kita rame. Iya, betul. Betul. Bagus sekali Pak. Itu dijalankan ya, Miss. Jalankan, saya sangat senang sekali. Jadi kita saling siap. Ya, siap. Wah, terima kasih Pak Danis dan Miss Kesia. Usulannya ini nanti saya segera sampaikan ke teman-teman GM sekolah maupun host untuk mendorong para guru-guru untuk punya WA group. Saya sendiri di HP saya ini isinya semua WA group semua Pak, dari host, WA group host, WA group macam-macam ya. Tapi kalau alangkah baiknya juga di antara guru-guru mata pelajaran itu untuk juga punya grupnya ya, yang SMA sendiri, yang SMP sendiri, yang SD sendiri begitu ya. Jadi saling bisa bercerita lah tentang keseharian. Ini ada cerita lucu misalkan gini ya. Wah ini ada cerita yang wah ini bisa bagus, ini engagementnya hari ini kok luar biasa, ini ternyata ada hal apa, misalkan seperti kemarin di kesempatan sebelumnya saya dengar ada sebuah platform yang namanya Neurpod ya, apakah
Bapak Ibu sekalian juga sudah menggunakan itu, ada peer deck. Nah ini apakah juga sudah menggunakan hal itu ya, ini salah satu yang bisa di-sharingkan melalui WA grup seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi usulan-usulannya. Nah sesi yang terakhir mungkin kita ada pesan-pesan mungkin dari Miss Keisha. Kita bisa langsung atau mau break dulu Pak Baret? Oh langsung, oke. Jadi Miss Keisha mungkin ada himbauan atau ajakan atau apapun Miss Keisha yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman. Mungkin apa ya, kalau dari saya karena pelajaran sosiologi ya Pak ya, jadi banyak teman-teman saya, guru-guru social studies atau guru-guru sosiologi yang kadang sangat sulit untuk menarik minat anak terhadap ilmu sosial, karena memang doktrinnya adalah mereka sukanya mungkin dari dulu di doktrinnya jangan ke sosial soalnya menghafal soalnya kamu bakalan nyatet banyak dan sebagainya gitu. Saya pengen banget ngajak guru-guru sosial untuk ayo semangat kita ubah mindset itu, karena sebenarnya justru ilmu sosial apalagi yang sosiologi ini kita benar-benar berfungsi dan berguna banget bagi kehidupan siapapun itu. Jadi saya suka bilang nggak ada nggak ada orang yang bisa terlepas dari ilmu sosiologi, saya bilang. Dan itu benar-benar terapan, itu benar-benar bisa dipraktekkan, sehingga kita jangan menyerah. Ayo kita ubah doktrin itu dengan tadi mungkin ya, dengan berpikir HOTS, terus kemudian dengan keyword-keyword, dengan highlight, sehingga anak-anak itu tidak merasa jenuh di pelajaran itu aja. Jadi dihindari mencatat terlalu banyak, dihindari berceramah terlalu banyak, gitu sih Pak. Saya mau mengajak aja. Iya, saya mungkin bisa bantu Miss Keisha dalam memberikan ide bahwa Miss Keisha juga ajak aja narasumber-narasumber, orang-orang yang telah berhasil di dalam dunia kerja dia, apakah dia ini seorang entrepreneur atau seorang intrapreneur seperti saya ya, yang sukses dengan menggunakan ilmu sosial ini. Jadi Miss Keisha bisa kontak saya untuk saya bantuin mendapatkan narasumber-narasumber yang sukses dalam kehidupannya, baik itu secara intrapreneur maupun entrepreneur, dengan menggunakan ilmu sosial ya, apa itu yang sosiologi juga ada, dan saya kira itu nggak susah untuk saya dapatkan Miss, baik dari Universitas Ciputra maupun dari network Ciputra Group. Ya, sekarang pada umumnya semua intrapreneur sukses di Ciputra Group itu malah dari areal science begitu ya, akhirnya malah bergeser ke manajemen, dan manajemen itu konten sosiologinya itu sangat besar. Seperti saya dulu arsitektur S1 saya, tetapi dalam proses saya berkarir di Ciputra Group mau tidak mau terdorong juga untuk menjadi generalis. Jadi ya tahu pemahaman finansial, tahu pemahaman manajemen, dan terutama pengelolaan sumber daya ya, pengelolaan manusia. Kalau sudah bicara tentang manusia kan ilmu sosiologi Miss ya. Saya kira saya bisa membantu kampanye Miss Keisha untuk adik-adik mencintai ilmu sosial ya. Ya, terima kasih Miss Keisha ya, tetap semangat ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, Pak Danis, silahkan Pak Danis. Oke Pak, usulan saya, jadi selama saya mengajar di Citra Kasih ini kan maupun di Citra Berkat itu, untuk olahraga bagi guru-guru itu sangat kurang Pak. Jadi kalau misalnya di hari Jumat atau hari tertentu kita tentukan bersama-sama, kita gunakan untuk olahraga sekitar 1 jam, itu kan saya kira lebih bagus Pak. Jadi kita semua paling tidak dalam seminggu itu berkeringat Pak. Selama ini kalau saya lihat kan jarang guru-guru berkeringat gitu. Kalau saat pagi sampai siang untuk mengajar itu.
Ini jadi, usulannya kepada guru-guru. Karena jadi kesepakatan antar guru olahraga, nanti kan setiap pagi kita gunakan untuk misalnya Jumat 1 jam kita gunakan untuk senam SKJ atau senam irama, itu kan bisa Pak. Jadi kita bersama-sama kompak pakai kaos semua, kita melakukan kegiatan olahraga bersama-sama. Itu aja Pak usulan saya. Dan itu juga pernah saya usulkan, tapi ya ke Miss, saya kan di DB di Miss Dia, tapi waktu itu hanya berlangsung sekitar 2-3 kali. Oke, nanti kalau saya dorong dari sisi saya nanti kan akan bisa Pak. Nanti coba saya mau ngajak guru-guru kita semua untuk olahraga bareng ya, lewat online ya. Iya, bagus itu Pak. Kalau tidak kita kan setiap harinya itu ada mengeluarkan keringat yang nggak banyak gitulah. Iya. Iya. Usulan saya itu. Iya, nanti saya bicarakan dengan melakukan gerakan olahraga bareng, misalnya volley atau futsal bareng nanti. Kita kan lawan lebar sekali Pak. Nah itu Pak. Iya, dikasih hadiah-hadiah gitu ya Pak ya. Iya. Ya, wah terima kasih Pak Danis, ini usulan baik sekali. Ini saya baru pertama kali ketemu di sesi DB Talk ini dengan guru olahraga. Bapak sudah kasih ide yang saya bisa follow up ini. Kita olahraga bareng-bareng ya. Oh. Betul. Iya, masa nanti guru olahraganya yang memimpin dulu. Iya betul. Masa acaranya ini cuman rapat terus gini ya. Sekali-sekali olahraga ya. Iya betul itu. Nggak kepikir Pak. Iya betul. Ya, baik Pak Danis, terima kasih Bu Keisha. Ya, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik, pembelajaran yang terbaik kepada siswa-siswi SCK Citra Garden dan SCK Don Bosco Pondok Indah ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam entrepreneur. Yeay. Ya, bye-bye. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak. Salam sehat sama-sama Bapak Ibu.